Salam guru penggerak, tergerak, bergerak. dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Tebing Tinggi. Saya Asnilawati Nasution, guru SD Negeri 16 4523 Kota Tebing Tinggi. Saya Tio Manasibarani dari SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Saya Fahrin Andriana Wayuningsih dari SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo Bu Fahrin, apa kabar Ibu pagi ini Bu? Halo juga Bu Tio, kabar saya baik nih. Bu Tio apa kabarnya nih? Ya, kabar saya baik juga Bu. Begini ya Bu ya, sebelum kita melakukan coaching nih ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach ya Bu ya. Oke, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, ada nih beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ya Bu ya, Ibu selaku coaching ya. Pertama nih, saya akan tanyakan dulu kepada Ibu nih, kira-kira kompetensi apa nantinya yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini ada beberapa potensi ya Bu ya. Yang pertama saya mau meningkatkan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara efektif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu kayaknya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke baik Bu. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana nih ya yang ingin Ibu akan kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Secara spesifik ya Bu ya, kira-kira secara spesifik itu saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Oh baik Bu. Kemudian nih satu lagi Bu ya, pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira indikator mana tuh? Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan tuh dengan adanya proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan ya Bu ya dalam proses coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi bagi permasalahan yang akan dialami oleh coach saya, kemudian langkah-langkah si coach nantinya akan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke baik Bu, kira-kira demikian dulu lah ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan saya silakan Bu supaya Ibu melakukan proses coachingnya terhadap coach Ibu. Terima kasih ya Bu, selamat pagi Bu Fahrin. Terima kasih juga, selamat pagi Bu Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asmila. Waalaikumsalam Bu Fahrin. Apa kabarnya hari ini Bu Asmila? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Fahrin. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu ya. Oh ya, saya dengar nih ada yang mau Ibu Asmila ceritakan atau ada yang mau didiskusikan nih dengan saya hari ini. Benar ini Bu Fahrin, jadi saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Oke, kira-kira apa ini Bu Asmila yang mau disampaikan ke saya hari ini? Begini ya Bu ya, ini terkait dengan murid saya di kelas seperti itu. Jadi setelah saya perhatikan ya Bu ya, karakteristik pembelajaran siswa ini kan berbeda-beda seperti itu ya Bu ya. Jadi ada murid saya yang bersemangat sekali belajar ketika saya membawakan pembelajaran itu lewat video seperti itu. Nah, ada juga murid itu yang baru semangat belajar ketika saya membawakan materi itu dengan cara praktikum. Nah, ada juga murid yang dia baru semangat belajar itu ketika saya mengajarnya itu bermain di halaman sekolah. Sehingga saya jadi bingung Bu, bagaimana caranya saya mengatur proses pembelajaran itu ya
agar semuanya itu bisa bersemangat anak-anak itu. Oh. Ya, seperti itu, Bu. Oke Bu ya, berarti kalau saya garis bawahi nih ya Bu ya, berarti permasalahan kali ini adalah bagaimana cara Bu Asmila mengakomodir nih murid-murid yang memiliki karakteristik model belajar yang berbeda-beda, gitu ya Bu ya? Iya, benar, Bu. Jadi bagaimana sehingga seluruh murid saya itu bersemangat setiap pembelajaran itu bisa berlangsung. Oke, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih dari diskusi kita hari ini? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya berharap ya Bu, selama proses pembelajaran di kelas gitu ya, seluruh murid-murid saya dengan karakteristik belajar yang berbeda-beda itu mereka tetap bersemangat ketika proses belajar itu berlangsung, Bu. Seperti itu. Oke, jadi yang Ibu Asmila harapkan ini ya adalah bagaimana agar selama proses pembelajaran di kelas seluruh murid-muridnya Bu Asmila ini ya dengan karakteristik yang beraneka ragam tadi dapat bersemangat dalam proses pembelajaran, gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Saya ingin mengakomodir seluruh karakteristik belajar dari murid saya yang beraneka ragam ini ya Bu ya, baik yang karakteristik belajarnya audio. Dan suka sekali apabila proses belajar dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab. Ada juga yang karakteristik murid yang suka sekali ketika saya menampilkan gambar-gambar atau video terkait materi selama proses pembelajaran. Maupun murid saya Bu ya yang kinestetik yang senang sekali ketika saya melakukan praktikum atau belajar di halaman sekolah. Nah, semua karakteristik itu ingin saya coba akomodir yang melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya nanti, Bu. Oke Bu, berarti kalau saya perhatikan dari pernyataan Bu Asmila tadi, berarti proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu Asmila terapkan di kelas. Kira-kira Bu, dalam proses pembelajaran diferensiasi yang saat ini sudah Ibu lakukan di kelas itu merupakan kondisi ideal itu sebenarnya ya Bu ya. Kira-kira kalau nih kita kasih skala 1 sampai 10, proses berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan saat ini berada di posisi berapa ini Bu? Sepertinya saya masih di level 5 ya Bu ya, karena saya baru saja melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya. Jadi saya belum terbiasa Bu, dan masih bisa kerepotan memilih ide-ide kreatif ya setiap kali menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, berarti dari sekarang posisinya masih di level 5 nih Bu ya. Kira-kira nih Ibu mau meningkatkan proses pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira mau mencapai level berapa nih perbaikan ke depannya supaya pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu lakukan benar-benar nih bisa mengakomodir seluruh keberagaman siswa yang ada di kelas Ibu. Kira-kira gimana Bu? Saya berharap bisa ditingkatkan sampai level 8 nantinya Bu. Wah, luar biasa Ibu. Berarti Ibu mau meningkatkan dari level 5 ke level 8 ya Bu ya. Nah, untuk naik level nih, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan supaya bisa naik level tadi? Ini saya lagi berpikir ya Bu ya, untuk belajar lebih dalam lagi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya, dan mencoba melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru melalui Google, YouTube atau media sosial dari guru-guru yang kreatif Bu. Oke, jadi ini selain ATM nih, jadi tadi saya dengar Ibu mau melakukan ATM nih ya Bu ya. Jadi selain melakukan ATM, kira-kira ada nggak teman sejawat lainnya yang bisa bantu Ibu nih untuk menerapkan proses pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu lakukan supaya lebih baik lagi? Kira-kira ada tidak Bu? Ada Bu, ada di sekolah saya namanya Bu Nisa ya Bu ya. Jadi dengan teman sejawat sekolah saya ini, beliau ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi pasti pengalamannya itu lebih banyak daripada saya. Jadi saya akan berkolaborasi dan menanyakan dengan Bu Nisa ini nanti Bu. Oh, dengan Bu Nisa ya Bu ya. Menurut Ibu nih, dari kedua langkah tadi, kira-kira langkah mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya bersamaan ya Bu ya, karena sampai saya melakukan ATM tadi ya Bu ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Bu Nisa tadi melalui Google, YouTube atau media sosial dari guru-guru yang kreatif.
Saya juga akan melakukan sharing ya dengan Ibu Nisa lagi apabila ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Oke Bu ya, berarti bersamaan nih ya Bu ya. Nah, kira-kira nih mulai kapan nih proses tindak lanjut atau rencana ini akan dilakukan? Ini kan hari Sabtu ya Bu ya, insya Allah akan saya lakukan nanti di hari Senin berikutnya. Oke Bu, mantap, luar biasa. Saya senang dengan semangatnya. Jadi ini Sabtu, hari Senin sudah mulai Ibu bisa kerjakan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira apa saja sih yang udah Ibu dapatkan? Baik Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan rencana tindakan yang akan saya lakukan ya Bu ya, mulai Senin depan untuk mampu mengakomodir ke aneka-ragaman karakteristik belajar murid saya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan dan saya akan tingkatkan melalui kegiatan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru saya di sekolah ya Bu ya, melalui Google, YouTube ya seperti itu, atau melakukan sharing dengan guru Nisa, rekan-rekan sejawat saya di sekolah seperti itu yang telah berpengalaman dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Sudah ada gambaran nih berarti dari tindakan Ibu atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengakomodir permasalahan karakteristik belajar murid Ibu yang beraneka ragam tadi. Oke, saya tunggu loh Bu nanti kabarnya gimana hasilnya nih setelah Ibu mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sharing dengan mulai dari akun Google, kemudian YouTube dan guru-guru kreatif lainnya serta rekan sejawat tentunya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, tentunya pasti siswanya akan bersemangat, gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih sekali Bu. Terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrol hari ini. Sungguh sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Oke, sama-sama Ibu. Tentunya jika ada nih yang mau diceritakan lagi atau ada yang mau didiskusikan nih, silakan lo Ibu boleh menghubungi saya lagi. Kemudian kita akan bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Asmila. Baik Bu, Fahri, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu, kita bertemu lagi ya Bu ya setelah Ibu melaksanakan tadi proses coaching antara Ibu Fahri tadi sebagai coach dan Ibu Asmila tadi sebagai coach ya Bu ya, karena saya juga ikut mengamati tadi Bu. Gini Bu, kita juga ini setelah saya mengamati kan harus ada laporan tentang pasca observasi nih Bu. Nah nih, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching, ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu ya, menanyakan tentang pasca observasi nih ya. Yang pertama, apa nih ya Bu ya yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi itu terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pada saat proses coaching nih ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu saya sudah mulai dengan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian menggali rencana aksi yang akan dilakukan Bu Asmila, kemudian juga saya sudah ya tadi ya, saya juga sudah mencapai ke tahap tanggung jawab Bu Asmila nantinya, sehingga permasalahan yang sedang dihadapinya akan segera terselesaikan dengan solusi-solusi yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, baik Bu. Kemudian nih Bu ya, menurut saya nih sebagai observer tadi ya Bu ya, ada tadi saya lihat proses coaching antara Ibu Farin dan sebagai coach dan Ibu Asmila tadi sudah berjalan dengan baik saya lihat. Kemudian dan proses alurnya juga sudah sesuai tuh Bu dengan Alur Tirta ya. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Kemudian dan juga Bu juga sudah menggali nih dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Asmila sebagai coaching ya, sehingga Bu Asmila sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, ini kira-kira ada satu lagi nih Bu ya. Sebelum kita tutup nih ya Bu ya, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi Bu? Baik Bu, berdasarkan pengalaman coaching saya tadi, tentunya saya ingin melakukan proses coaching yang lebih baik lagi, alurnya juga berjalan lebih alami, kemudian lebih apa ya, tentunya alur tirtanya juga dapat gitu Bu ya.
Jadi kedepannya tentunya lebih baik lagi proses coachingnya. Mungkin itu Bu. Oh iya Bu ya. Nah itu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian dulu lah ya Bu ya observasi yang saya lakukan, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita agar Ibu juga bisa meningkatkan lagi coachingnya. Dan terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu Tio untuk observernya hari ini. Iya sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi Ibu.